Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Afif Musibi, NIM 2018-210-664. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dari anggaran kas. Anggaran kas atau yang biasa disebut cash budget merupakan alat untuk meramal arus kas yang terjadi pada waktu tertentu. Estimasi arus kas berlaku untuk menentukan apakah anggaran perusahaan cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan atau tidak. Adapun juga pengertian menurut para ahli yang menjelaskan bahwa yang pertama ada Lukman Samsudin menjelaskan bahwa anggaran kas adalah suatu alat yang dapat digunakan manajer keuangan untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan-kebutuhan dana jangka pendek dan untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan uang selama periode budget. Dan yang kedua ada Munandar pada tahun 1985 berpendapat bahwa anggaran kas merupakan anggaran yang direncanakan secara rinci mengenai semua jumlah kas dan perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode tertentu di masa yang akan datang, baik perubahan yang berupa penerimaan maupun pengeluaran. Nah, dari kedua penjelasan di atas, anggaran kas bersifat kontinu. Artinya anggaran kas memerlukan perhatian terus-menerus secara periodik. Anggaran kas juga bersifat dinamis. Artinya anggaran selalu menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang sedang terjadi. Anggaran kas juga bersifat realistis. Artinya anggaran kas harus terus melihat kemungkinan terburuk. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan pada slide yang kedua, yaitu informasi dalam menyusun anggaran kas. Nah, di sini metode penyusunan anggaran kas dibagi menjadi dua, yaitu metode perkiraan kas atau metode langsung. Dan yang kedua ada metode ikhtisar, rugi laba atau metode tidak langsung. Dan saya akan menjelaskan pada poin yang pertama, yaitu metode perkiraan kas atau metode langsung. Yaitu langsung saja metode ini didasarkan pada analisis peningkatan dan pengurangan secara rinci atas rekening kas yang dianggarkan yang akan mencerminkan semua arus kas masuk dan keluar dari anggaran. Ya, seperti penjualan, biaya, dan pengeluaran untuk penambahan barang modal. Nah, metode ini sering dipergunakan untuk perencanaan kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai metode ikhtisar rugi laba atau metode tidak langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Muhammad Akdan Fadil Arifki dengan NIM 2018-210-709 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai metode penyusunan anggaran kas. Yang kedua ada metode ikhtisar rugi laba atau metode tidak langsung. Titik tolak dalam metode ini adalah laba bersih yang direncanakan terlihat pada ikhtisar rugi laba yang dianggarkan. Laba berisi yang direncanakan diubah dari dasar aktual menjadi dasar kas, yang artinya disesuaikan dengan perubahan rekening modal kerja non-kas, seperti persediaan piutang, biaya yang dibayar di muka, aktual, dan penundaan. Selanjutnya sumber kas lainnya dan kebutuhan kas lainnya dicari. Metode ini cocok untuk proyeksi kas dalam jangka panjang. Untuk sejumlah perencanaan kedua, pendekatan akan memberikan arus kas yang sama, hanya berbeda dalam jumlah rincian yang diberikan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devina Damayanti dengan NIM 2018-210-715. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya telah membahas mengenai metode ikhtisar rugi laba atau metode tidak langsung. Nah, sebelum ke tahap ataupun ke langkah-langkah dalam menyusun anggaran kas, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk menyusun anggaran kas hal yang diperlukan. Nah, seperti yang pertama, adanya laporan laba rugi yang secara lengkap, di mana digunakan khusus untuk menyusun arus kas. Kemudian, adanya neraca perbandingan yang memuat informasi tentang kegiatan seperti investasi, keuangan, dan juga operasional. Dan yang ketiga merupakan analisis atas perkiraan yang menggambarkan berbagai jenis adanya transaksi dan juga kejadian yang mempengaruhi kas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, dalam penyusunan anggaran kas dilakukan dalam beberapa tahap juga,
seperti menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan. Kemudian juga ada menyusun perkiraan ataupun estimasi kebutuhan dana, baik secara kredit dari bank ataupun dari sumber-sumber pendanaan lainnya. Kemudian yang terakhir juga menyusun kembali estimasi dari keseluruhan penerimaan dan juga pengeluaran setelah adanya transaksi pendanaan dan anggaran kas yang secara final itu merupakan gabungan dari transaksi operasional dan juga transaksi finansial, di mana menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas secara keseluruhan. Sekian presentasi dari rekan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Andrian Saputra, NIM 2018-210724. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu langkah-langkah dalam penyusunan anggaran kas. Yang pertama adalah menyusun anggaran penagih piutang. Yang kedua, menyusun anggaran penerimaan kas. Penerimaan kas ini itu seperti penjualan tunai, penagih piutang, pendapatan lain-lain. Yang ketiga adalah menyusun anggaran pengeluaran kas, seperti pembelian mesin, dana gedung, maupun pembelian lain-lain. Yang keempat adalah menyusun anggaran kas yang sifatnya sementara. Informasi yang dibutuhkan dalam menyusun anggaran kas sementara ini adalah saldo kas awal, penerimaan rutin, kas tersedia, pengeluaran rutin, dan saldo kas akhir. Yang kelima adalah memperkirakan pembayaran bunga. Yang terakhir adalah menyusun anggaran kas akhir. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya berdasarkan contoh soal. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Yuike Lutrapsilani Paradewi dengan NIM 2018-210730. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penyusunan anggaran kas. Nah, di sini sudah ada data dari PT Sejahtera pada tahun 2003 untuk rencana penjualannya sebagai berikut. Q1-nya Rp22.500.000, Q2-nya Rp23.750.000, Q3-nya Rp25 juta, Q4-nya Rp26.250.000. Selanjutnya untuk komposisinya 75% dilakukan secara tunai dan sisanya secara kredit. Nah, dari pola pengumpulan piutangnya itu 40% dari penjualan kredit itu dibayar pada bulan ketiga, 35% dari penjualan kredit dibayar pada bulan ke-6, dan 25% dari penjualan kredit itu dibayar pada bulan ke-9. Piutang tak tertagihnya sebesar 2% dari penjualan kredit. Nah, untuk pembelian bahan baku dibayar secara tunai itu 50% dan sisanya dilakukan secara kredit. Datanya sebagai berikut. Q1 dan Q2 Rp2.406.250. Dan untuk Q3 dan Q4 Rp2.531.250. Informasi yang selanjutnya, dengan jangka waktu pembayaran adalah bulan ketiga, bulan ke-6, dan dengan masing-masing komposisi dapat ditagih 50%. Pada tahun sebelumnya, perusahaan ini tidak memiliki hutang yang belum dibayar. Nah, saldo awal tahun pada PT Sejahtera itu sebesar 98 juta rupiah. Untuk penerimaan lainnya datanya sebagai berikut. Q1-nya 38 juta rupiah, Q2-nya 40 juta rupiah, Q3-nya 43 juta rupiah, dan Q4-nya 45 juta rupiah. Untuk berbagai pengeluaran yang membutuhkan kas, itu ada pembelian bahan baku, datanya Q1 dan Q2 itu sebesar 9 juta rupiah, Q3 dan Q4 sebesar 9 juta 500 ribu rupiah, dan untuk overheadnya 14 juta 625 ribu rupiah per quarter. Nah, di sini ada data juga untuk Q1-nya 19 juta 968.750 ribu rupiah, Q2-nya 21 juta 18.750 rupiah, Q3-nya 23 juta 343.750 rupiah, dan Q4-nya 24 juta 468.750 ribu rupiah. Nah, selanjutnya untuk anggaran kasnya itu penjualan tunai itu sebesar 16 juta 875.000 itu didapat dari
75% dikali dengan data yang di awal yang sebesar Rp22.500.000. Begitu selanjutnya untuk Juni, September, dan Desember. Nah, untuk penjualan kredit itu sebesar 25% dari penjualannya tadi. Untuk piutang tak tertagihnya 2% dari penjualan kredit. Nah, untuk bahan-bahan lainnya juga sesuai data yang sudah ada di depan, yaitu 38 juta, 40 juta, 43 juta, dan 45 juta. Dengan jumlah sebagai berikut. Untuk bulan Maret, 55.437.000. Untuk bulan Juni, 60.656.250 rupiah. Dan untuk September, 66.718.750 rupiah. Dan untuk Desember, 7.328.370. Selanjutnya, untuk pembelian bahan baku pada bulan Maret itu sebesar Rp1.203.125.000. Untuk bulan Juni, Rp1.804.688. Untuk bulan September, Rp2.468.750. Dan untuk bulan Desember sebesar Rp2.565.500. Nah, untuk pembelian bahan baku lainnya sebesar pada bulan Maret dan Juni sebesar 9 juta dan September Desember sebesar 9.500.000 rupiah. Untuk biaya overheadnya pada semua bulan itu sama, yaitu 14.625.000 rupiah. Untuk tenaga kerjanya pada bulan Maret 23.430.000 rupiah dan bulan Juni 25.014.000 rupiah. Pada bulan September 27.390.000 rupiah dan pada bulan Desember 28.710.000 rupiah. Untuk selling dan adminnya untuk semua quarter itu sama, ya semua bulan itu sama, yaitu 8 juta rupiah. Nah, untuk totalnya pada bulan Maret sebesar 56.258.125 rupiah. Dan untuk bulan Juni 58.443.688 rupiah. Bulan September 61.983.750 rupiah. Dan untuk bulan Desember 63.397.500 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih.